Rahayu, Rahayu Sakuntumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Kali ini saya berada di Jogodolok, yaitu tempat yang Prabu Kertanegara, tempat kawan-kawan berkumpul semuanya di sini. Tetap di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Taufik Monyong. Kita ingin coba membahas tentang tahapan, ada kata kawan-kawan bertanya tentang aksoropo, karena hubungannya dengan Jogodolok adalah punden atau pepunden. Mari kita pelan-pelan. Punden dari kata sebutan dari aksara po, no, do, dan no. Jadi ini menarik ketika kita membahas tentang punden dalam makna hakikat adalah papan kang tanpa kiblat, papan kang tanpa tinulis, maka itu menunjukkan badan. Jadi punden yang sebenarnya yang bisa bicara dan menyampaikan tentang sifat-sifat dari Qola Ta'ala fihil kitabihil karim, kitab yang mulia yang diciptakan Allah, yaitu papan, badan dari kita semuanya. Dan punden sendiri dari no, tadi ini no, kalau di dalam Islam adalah nurullah, nurul qalbi. Jadi no itu sendiri adalah menunjukkan cahaya di dalam diri kita, bahwa kalau kita tidak mengerti tentang arti yang sebenarnya di dalam nur itu sendiri, maka yang akan terjadi, orang akan menunjukkan ke tempat yang berbeda-beda. Maka pahami dari pun berarti dari ada no yang diartikan oleh orang-orang di dalam aksara tulisan kita bersama-sama, itu sudah menunjukkan pada maksud yang sebenarnya, yaitu nur itu sendiri dijelaskan dalam penjelasan aksara Jawa condro gaib, condro nur condro gaib, dan warsitaning condro. Jadi karena kita tahu bahwa dalam aksara penjelasan Arab nurullah nurul qalbi, dari pengharapan hanya kepada sinar dari Allah itu sendiri. Jadi itu dari no. Do ada dua arti. Do yang pertama adalah tumatining datan pukang winangenan. Jadi itu adalah menunjukkan badan kita. Jadi po dan do yang kedua adalah juga menunjukkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri kita 20, maka tangan itu sudah 10, kaki jari-jarinya adalah 10. Itu do. Dan do yang kedua kalau menunjukkan tetap pada diri kita, yaitu tukur wekasani adalah hati yang menunjukkan nur tadi, dan dek wiwitannya adalah pikiran kita. Terakhir juga nur dalam bentuk kesempurnaan, punden. Nah kalau papunden adalah bentuk kata kerjanya, maka manuto karo kersoning Gusti, punden sing jero di ngerti, punden sing jopo kudu harus dipahami. Maka kalau bagaimana kita memaknai hakikat tentang pepunden, menjelaskan tentang aksara po, maka yang terjadi adalah kita harus manut papan kang tanpa kiblat, papan kang tanpa tinulis, tanpa tulis. Itu sebenarnya adalah badan tohir kita, yang isinya adalah nur di dalam hati, dan yang kedua adalah pikiran kita yang juga harus manut kepada kersoning kemayu hayuning lamun. Nah inilah sifat dari pemahaman tentang aksara po dalam pengertian aksara Jawa. Sudah dijelaskan dalam aksara-aksara yang lain
sudah lebih dulu aksara Jawa menjelaskan tentang nurullah nurul qalbi, po papan kang tonton tinulis, atau do itu dukur rukasan indek. Sebenarnya sudah menunjukkan tentang dohir itu sendiri, badan itu kita sendiri, robbi itu kita sendiri. Maka manutlah wahai badan, ati, rasa, pikiran, lan rumangsa. Manut siapa? Manut kepada kekuasaannya. Hanya kekuasaannya itulah yang sebenarnya papan ini akan madep mantep marang Gusti. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, saya akan membuka tentang bab, memang ini adalah pintu kesadaran bangsa Nusantara. Maka sudah sepantasnya bangsa Nusantara itu betul-betul mengacu, belajar kepada hukum yang diberikan oleh Allah kepada leluhur kita bangsa Nusantara Jawa pertama, yaitu tulisan aksara Jawa. Karena sifat aksara Khonocoroko 20 itu tidak perlu dicari di mana, adalah di tangan 10, kaki 10. Sifat Allah yang 20 sudah ada di dalam diri kita. Apakah yang kita tolak? Sudah bentuk dan wujudnya sudah ada, dan kita harus bersama-sama mempelajari tentang sifat-sifat tersebut. Pemirsa Cahaya Batin, ada kata-kata pepunden. Dari punden itu sendiri ada pepunden. Yang saya katakan adalah kerja, kata kerja di dalam bahasa. Pepunden berarti kita patuh kepada punden, patuh kepada apa yang disampaikan oleh dohir kita. Kalau dohir kita ngantuk ya nggak usah terlalu kita memaksa untuk melek. Kalau dohir kita, badan kita, papan kita menyatakan sakit, ya nggak usah kerja, ya ke dokter atau kemana kepada tabib atau kepada dukun minta pertolongan. Kalau lapar, dohir kita memberikan isyarat lapar, makan. Jangan sampai kita medit. Medit artinya kikir. Waktunya makan harus beli makanan, malah dibuat beli pulsa atau beli kuota atau beli kesenangan yang lain. Sebenarnya badan sudah menunjukkan sifat-sifat makrifah, yaitu butuh makan dan minum. Maka kalau kita haus ya minum. Inilah yang ditunjukkan bahwa pepunden, maka kita harus manut kepada punden. Punden yang di dalam menyatakan kamu haus maka minum. Maka punden sendiri sudah menunjukkan pada sikap itu sendiri, maka pepunden patuhlah, taatlah apa yang disampaikan punden ini, karena ini adalah ciptaan dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, cukup dalam, sangat sederhana, tapi mungkin sulit untuk kita mencari penjelasan tentang makna secara hakikat badan kita. Kalau kita mempelajari makna yang dalam di dalam hakikat badan kita, ini sebenarnya adalah alam kesempurnaan, alam keilahian, alam yang sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Gusti Kang Maha Suci, Allah itu sendiri, yang kita sebut di dalam setiap nafas dan batin kita. Kalau kita betul-betul ingin menyampaikan afdalu dzikri fa'lan annahu, maka nafas kita harus bersama-sama dengan Allah. Maka disitulah orang akan merasakan betul ketajaman pepunden, punden yang di dalam dan pepunden yang di luar harus betul-betul bisa nyata di dalam menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gusti Kang Maha Suci yang welas asih, luhur budi lan wicaksono, tahu tentang makna-makna dalam yang ingin disampaikan. Demikian pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, agar kita betul-betul mengagungkan kepada ciptaan Allah yang luar biasa sempurnanya, yaitu dohir kita, papan kang tanpa tinulis, badan kita,
rogo kita tanpa raga, tanpa badan, tanpa robbi, tanpa dohir, maka tidak akan pernah menemukan apa-apa. Hanya Allah yang patut kita panut. Hanya Gusti Kang Moho Suci yang harus kita panut. Hanya Gusti Kang Moho luhur welas asih yang kita panut. Yang lain ini ciptaan. Semoga ini menjadi sebuah pandangan pemikiran dalam aksara Jawa po, papan kang tanpa kiblat, kemanapun Allah ada di segala arah. Maka kita harus selalu ingat kepada Allah yang selalu bersama-sama kita dalam menjelaskan apa sebenarnya makna hidup dan kehidupan kita nanti. Terima kasih. Rahayu, Rahayu, Sakum Tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Assalamualaikum.